Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'd. Yang kami sangat hormati Bapak Pimpinan Fakultas, yang kami hormati Pimpinan Prodi Ibu Mega, yang saya hormati para dosen, staf pengajar di Universitas Fajar, mungkin tidak hanya divisi Pol, mungkin saya tidak tahu, yang ada yang dari teknik ya. Saya bergembira sekali bisa silaturahim di Makassar. Saya mendarat terakhir di sini tahun 2009, Bu. Sudah 10 tahun. Saya jalan-jalan di Pangkep, daerah pertambangan daerah pertambangan marmer, semen dan lain-lain. Ya waktu itu lagi di setting untuk dibuat bandara Anda waktu itu masih dipatok-patok, masih sedang dalam desain. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa datang ke sini, sudah agak ada gambarnya, sudah sangat maju. Baik, bergembira saya yang kedua, saya memperkenalkan lagi soal para diplomasi ke wilayah timur. Ini saya pertama jalan ke arah timur bicara para diplomasi, Bapak, sehingga saya sangat senang. Meskipun mahasiswa saya di Indonesia bagian timur banyak sekali mencit buku saya ini tentang para diplomasi, tapi directly saya berbicara di depan forum di Indonesia Timur baru sekarang ini. Mungkin ini awal ya, nanti jalan-jalan terus ke sana gitu, di Papua ya. Jadi buku ini alhamdulillah ini yang pertama kali di Indonesia. Saya nggak pernah menjual buku ini gitu. Buku ini saya free-kan untuk siapa saja yang butuh gitu. Ini masih ada cetakan ini nanti untuk jurusan Al-Fajar, jurusan Universitas Fajar. Saya pakai Al ya, bukan ya. Al-Fajar itu mah nama biro umroh itu. Fajar Fajar dengan F besar. Tadi F-nya kecil ya pas nyanyi ya. Nanti diganti F besar tuh ya. Ini buku ini dibiayai oleh Ristek Dikti. Semua saya cetakkan itu berapa dan saya bagi freely. Anda yang belum dapat bisa download di From Russia with Love, lipgen.se ya. Mirrornya banyak. Nanti kalau kesulitan, nanti Mas Fikri saya kasih mirrornya yang terbaru. Nggak ada namanya, cuma angka nomor saja. Jadi di sana ada 3.400.000 buku internationally free download. Nah, dari saya sudah mendownload buku di sana lebih dari 8 giga. Jadi berapa ratus itu, mungkin ribu buku ya. Tapi yang banyak saya jurnal. Nah, Anda bisa download di sana. Tulis saja namanya Takdir Ali Mukti gitu muncul, atau para diplomasi gitu nanti muncul. Anda bisa download freely. Anda mau cetak silahkan cetak. Saya free-kan. Saya anggap itu sedekah amal jariah. Jadi saya tidak pernah menjual buku. Itu komitmen saya. Ini buku pertama, sifatnya introduction to para diplomasi. Insya Allah nanti bulan Februari itu sudah agak sedikit teoritik. Saya tambah yang jurnal-jurnal terbaru saya, mungkin yang terbit di Leiden, terbit di Inggris, nanti sebentar lagi terbit di Den Haag. Insya Allah nanti saya masukkan di buku saya yang kedua di bulan Februari insya Allah. Also free. Oleh karena itu, saya akan memulai apa sih makhluk yang namanya para diplomasi ini. Kenapa makhluk ini baru mencuat beberapa saat tahun 2013 saya luncurkan begitu. Sebenarnya fenomenanya, kalau ngomong fenomena itu sudah lama. Para diplomasi itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota dengan kota atau provinsi atau kabupaten di luar negeri, dari luar negeri. Nah, di Indonesia itu boom sejak Undang-Undang Nomor 22/99.
yaitu undang-undang yang dikenal dengan undang-undang otonomi daerah. Padahal nggak pernah ada undang-undang otonomi daerah, itu nggak ada. Yang ada adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jadi beda antara bahasa koran dengan bahasa tulis. Hati-hati kita di kampus. Nggak pernah ada undang-undang otonomi daerah. Yang ada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, di sana digunakanlah itu undang-undang karena memberi ruang tentang daerah menjalin kerjasama dengan luar negeri. Tetapi tampaknya daerah ini menjadi sangat bersemangat. Akhirnya ada yang bikin perwakilan macam dubes kecil di negara asing, yaitu di Australia Barat, di Penang, di Johor. Anda bisa, kalau saya nyebut Johor pasti orang Sumatera nih. Tapi kalau di Australia, ya itu daerah sekitar sini-sini juga gitu. Akhirnya apa? Itu bahaya. Karena temennya, pasangannya para diplomasi itu ada yang namanya proto-diplomasi. Proto-diplomasi itu adalah prototype atau embrio dari diplomasi yang akan dibuat oleh bagian negara, entah provinsi, entah community, yang akan menuntut self-determination atau menuntut merdeka. Sehingga bedanya para diplomasi dan proto-diplomasi itu adalah pada the end-nya, the goal-nya. Kalau goal-nya adalah untuk kerjasama ekonomi, investasi, penguatan sosial, kemudian teknologi, alih teknologi, itu namanya para diplomasi. Tapi kalau tujuannya adalah untuk recognition, karena dalam hukum internasional, dalam Madhab Westphalian, nah, Anda orang HI kan pasti ingat yang namanya Westphalian Treaty atau Westphalian System tahun 1648. Saat ini di seluruh globe bumi ini nggak ada yang tidak menggunakan Westphalian System. Semuanya pakai Westphalian System. Entah itu Arab Saudi, entah Indonesia, entah Brunei, Darussalam, semuanya pakai itu. Nah, proto-diplomasi itu adalah karena menganut Westphalian System, sebuah bagian negara akan menjadi negara kalau dia ada recognition dari negara lain dan memiliki eksistensi atau kekuatan de facto di wilayah itu. Sehingga kalau cuma de facto nggak bisa, cuma pengakuan juga tidak bisa. Artinya 50-50. Nah, proto-diplomasi itu adalah kalau para diplomasi kebablasan, maka akan menjadi proto-diplomasi. Maka Undang-Undang 2299 ditarik, diganti dengan Undang-Undang 32 2004. Nah, kembali. Sekarang apa sih yang namanya para diplomasi, original meaningnya? Para diplomasi itu sebenarnya dari dua kata, para dan diplomasi. Paranya itu adalah dari kata paralel. Paralel. Jadi Anda kan belajar multi track diplomasi kan? Banyak track diplomasi kan? Nah, jalur itu ada 9 atau berapa? Nanti dikembangkan dari 11, 12 banyak ya. Nah, paralel dari kata paralel. Loh, kenapa kok paralel? Maksudnya para diplomasi yang dilakukan, kerjasama yang dilakukan oleh provinsi atau kabupaten atau kota itu harus sejajar, paralel, gak boleh beda tujuan dengan foreign policy satu negara. Sebab kalau sampai bertentangan atau berbeda tujuan, salah bukan paralel, tapi tadi menjadi proto diplomasi. Jadi kata paralel itu mengandung makna bahwa yang dilakukan oleh pemerintah lokal, sub-state, itu harus searah, setujuan dengan national policy dalam hal foreign policy. Jadi harus sejajar begitu. Oleh karena itu, Soldatos tahun 80 ini menjelaskan tentang the essence of para diplomasi sebagai sebuah foreign policy capacity of sub-state entities. Jadi sub-state ini istilahnya macam-macam. Bisa negara bagian atau state kalau di negara federal,
bisa provinces, bisa cities, bisa regional government, local government, many. Namanya sangat bermacam-macam ragam. Tapi secara konseptual namanya tetap sub-state. Nah, sub-state itu tujuannya tidak lain. Dia akan memperjuangkan kepentingan spesifiknya secara internasional. Secara nasional Indonesia punya tujuan politik luar negeri, polugri yang Anda pelajari di PLN-RI itulah. Pak Jokowi punya punya poin-poin kan? Nawacita itu kan? Nah, di breakdown di dalam garis-garis besar yang dibuat oleh Bu Menteri, Bu Marsudi. Nah, ini meskipun ada garis besar seperti itu, Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak mungkin kita ini tidak berbeda dalam hal-hal yang spesifik. Misalnya ada daerah kering yang butuh segera penanganan tentang air misalnya. Maka daerah itu setelah ke Jakarta kok mentok terus ya. Kalau begitu saya tak kerjasama teknik, jadi penting teknik. Saya saya menjadi ketua pansus untuk kerjasama luar negeri dengan Sangbukdo, dengan Cumnamdo, dengan Karlsruhe University di Berlin. Itu nanti aslinya setelah perjanjian kerjasama yang dilakukan adalah perjanjian joint teknik. Jadi apa yang akan dipertukarkan? Nah, misalnya Gunung Kidul butuh air cepat. Kita bikin dam dalam kedalaman 22 meter. Jadi di bawah tanah sana bikin dam, tidak di atas. Kenapa? Ternyata daratannya kering tapi bawah daratan itu adalah banyak air. Supaya naik dibikin dam. Jadi dam tapi di dalam. Jadi kita kalau mau main kano bisa, tapi turunnya itu juga pakai crane dulu, pakai lift ke bawah gitu. Ya, itu kita buat. Ternyata apa? CSR-nya sana, University Karlsruhe di backup oleh teknologi, dia bikin mesin yang bisa mengebor tanah dan batu sampai dalam dan bikin bendungan bawah tanah. Semuanya kita dapatkan free. Itu dari sistem para diplomasi. Lu kok nggak pakai yang perjanjian antar negara, Pak? Ceritanya jadi panjang kalau perjanjian antar negara itu. Lebih-lebih dengan Jerman. Jerman itu menuntut perjanjian antar negaranya itu dalam wilayah hukum publik. Jadi semuanya harus dengan persetujuan dewan. Tidak sesimpel tidak sesimpel yang lain-lain. Maka kita potong itu dengan perjanjian para diplomasi. Nah, jadi ada hal-hal khusus di daerah ini yang bisa kita pikirkan apa tuh sebenarnya yang paling dibutuhkan, yang kira-kira kalau nunggu giliran jatah Jakarta itu kelamaan, kira-kira gitulah. Nah, kita bisa akses itu kemana? Lah, kemananya itu butuh Universitas Fajar. Untuk apa? Mencarikan jodohnya dari Sulawesi Selatan, dari Maros kan juga kabupaten kan? Nah, itu cocoknya dengan mana ya? Nah, itu harus ada studinya. Jangan sampai kita ketemu Pak Gubernur, ketemu Pak Bupati belum studi, bingung ini kan. Jadi kita pikir dulu, apa potensinya kita, apa yang dibutuhkan. Apakah kerjasama ini sifatnya saling complementary, Anda punya berbeda dengan yang saya punya, kita saling melengkapi, ataukah sifatnya elevating, Anda punya sesuatu yang sama dengan saya, cuma beda teknologi, sehingga saya harus atau kita harus menaikkan teknologi bareng-bareng dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kerjasama itu bisa karena beda, bisa karena sama. Jadi sama itu bisa jadi sama malah konflik bisa jadi, tetapi kerjasama bisa karena beda, bisa karena sama, tergantung nanti angle-nya kemana. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, para diplomasi ini adalah menggenapi hal-hal khusus yang dibutuhkan daerah. Jika itu secara nasional masih terlalu jauh kalau harus menunggu kebijakan nasional. Yang ngerti spesifik di tempat kita itu ya kita sendiri. Disitulah kata Kiting mengatakan para diplomasi itu akan jalan dengan baik dan efektif kalau syaratnya dua.
Satu, ada leadership yang visinya ada visi globalnya. Kalau Pak Bupati, Pak Gubernurnya ini harus punya visi global. Sudah lumayan sekarang Pak Gubernur dan Bupati itu sering dikumpulkan di di Jakarta untuk menjelaskan visi tantangan ASEAN. Kalau Anda KKN di luar negeri, itu Anda akan ketemu di pasar-pasar di Vietnam itu ada tulisan siap-siap loh sebentar lagi, atau ini sudah masuk zamannya ASEAN Community kan gitu kan. Itu di pasar-pasar tradisionalnya Vietnam ada kayak gitu. Kalau di Maros saya tidak tahu. Di tempat saya juga belum ada masalahnya gitu kan. Mereka siap-siap, semuanya menjadi kesadaran bersama. Syarat pertamanya pemimpin harus punya visi. Kalau belum gimana? Kita silaturahmi. Kenapa? Kadang orang kan nggak kepikiran toh. Saya tuh ngurusi saluran air saja susahnya minta ampun, jalan pada rusak. Gimana mau mimpin kerjasama internasional? Susah kan? Nah, dan itulah pentingnya kita datang ke sana, tapi dengan oret-oretan di kertas, barang secari kertas. Untuk apa? Supaya ngomongnya itu teratur. Gitu. Ketemu pemimpin itu kan nggak boleh lama. Paling-paling cuma setengah jam, sudah lama banget itu. Saya kalau ngobrol sama orang-orang begitu, bapak-bapak pemimpin kita, saya jatah 10 menit. Setiap 10 menit saya pasti pamit. Kecuali Pak Bupati atau Pak Gubernur bilang, manggilin ngobrol dia. Nah, itu lain saya. Tapi kalau kondisi normal, saya akan pamit setiap 10 menit. Supaya apa? Supaya saya bisa mengontrol sebenarnya beliau masih memerlukan something atau tidak. Jadi jangan kalau jagungan sama Pak Bupati malah berlama-lama, kopinya ditambah terus. Oh, beliaunya sebel juga gitu kan. Orang lalu-lalu gitu kan misalnya gitu. Jadi itu etika bersama pemimpin ya. Ngomonglah yang secukupnya, terus pamit. Kalau beliau butuh kan nanti, enggak sini, kopinya. Nah, begitu. Jadi biasanya kalau di Jogja itu habis subuh itu acara open doors. Itu para bupati boleh didatangi itu di rumahnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi para diplomasi itu aktornya adalah provinsi atau sub-state tadi, provinsi, kabupaten, kota. Silakan Bapak, silakan. Dan khusus pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang tidak memperkenankan sub-state di Indonesia bekerja sama dengan yang lebih tinggi. Maksudnya gimana? Kalau provinsi ya dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten. Jangan provinsi dengan negara. Bahayanya apa? Nanti kalau kamu kok betah-betahnya jadi provinsi kan gawat itu. Kamu kan cucunya Sultan Hasanuddin toh gitu. Oh, iya, saya cucunya. Kenapa nggak bikin negara sendiri? Gitu kan? Bisa gawat kalau dengan state. Ya, maka dilarang itu supaya tidak tergelincir ke arah proto diplomasi. Baik. Tapi praktek di negara lain bebas loh ya. Di Uni Eropa itu bahkan ada forum khusus yang isinya adalah sub-state. Duduk bareng-bareng begini di Parlemen Eropa. Jadi itu tergantung sekali. Nah, para diplomasi itu dilakukan baik itu ada di negara federal maupun di unitary state. Jadi itu sebuah capacity, kemampuan yang tolong digeser. Next, ya. Itu baik di both federation and unitary state. Kita itu unitary state. Nah, di negara federal juga dilakukan seperti itu. Oleh karena itu memang kalau dibandingkan itu ada perbedaannya. Perilaku para diplomasi di negara federal itu lebih bebas. Next. Oh, ini apa? Ini tulisan saya yang kaitannya dengan itu yang diterbitkan kemarin. Yo, next. Biar meloncat. Nah, saya akan masuk sini. Anda punya bukunya Pak Muhtar Mas'ud ya? Nah, itu kitab suci. The Bible of International Relations. Itu buku ya, itu sangat
sangat monumental. Beliau itu kadang kalau ngajar kami sampai saya tuh malu ya buku itu mbok dikoreksi ngono loh. Pikir saya sapa sing wani ngoreksi gitu. Siapa yang berani gitu. Nah, ini dalam buku itu harus saya ini dimatikan saja nih yang ini. Kecuali satu coba dimatikan saja. Biar kelihatan. Yes. Ini? Nah, nggak apa-apa. Saya nggak kelihatan nggak apa-apa. Gitu. Anggap saja nonton film ya. Ini ada INGO. Nah, kenapa ini saya kasih warna merah? Saya akan merunutkan urut-urutannya. Jadi teori ini gambar aslinya dari Kehan dan Joseph Nye itu tidak seperti ini. Jadi Joseph Nye itu hanya gambar G1, G2, IGO. Itu dalam buku Transnational itu. Dan World Politics. Oleh Pak Muhtar ditambahi INGO. Nah, jadi dulu kan contohnya cuma PBB ASEAN gitu. Sekarang ada tambahannya Non-Governmental Organization. International Non-Governmental Organization. Nah, lalu oleh Pak Muhtar ditariklah. Jadi dari gambar ini asli punyanya Joseph Nye ditambah satu sudut oleh Pak Muhtar menjadi INGO di sini sehingga gambarnya menjadi seperti rumah. Seperti rumah. Nah, ini ada politik monisation. Sengaja kalimatnya saya rubah jadi politik monisation biar Anda ingat bukunya siapa? Nah, Hans J. Morgenthau. Itu juga The Bible of International Relations. Itu macam Injilnya. Nah, itu kalau Anda belum baca buku itu rasanya sayang sekali. Buku itu kuno, madhabnya realis, historis ya, tapi kaya. Kaya sekali. Hans J. Morgenthau itu yang tidak kenal tidak sayang. Kalau yang kenal pasti bukunya akan dimakan semua. Beliau itu, Hans J. Morgenthau itu penasehat Presiden Amerika padahal aslinya orang Jerman. Dia penasehat Presiden Amerika, 6 presiden boleh ganti, penasehatnya loh tetap. Penasehatnya ini Mbah ini, Hans J. Morgenthau. Lalu menlunya sahabat beliau yang Anda juga sangat kenal, namanya Henry Kissinger. Beliau profesor di Harvard, juga menjadi diplomat, Henry Kissinger. Nah, begitu Hans J. Morgenthau selesai, yang gantikan pemerintah Amerika nggak mau ambil pusing, muridnya langsung, namanya John Mearsheimer. Nah, sampai beliau pensiun, ganti presiden 4 kali, tetap John Mearsheimer. Nah, jadi presiden Amerika itu dinasehati oleh ilmuwan, yang madhabnya ilmuwan itu harus dibaca supaya perilaku presidennya bisa kebaca. Ini studi Amerika. Kenapa dulu di Perang Dingin Amerika itu begitu ya pendapatnya ya? Perang Dingin dia pakai deterrent, pakai pendekatan power yang begitu. Bukunya itu penasehatnya suruh nongkrong di kantor presiden. Namanya Hans J. Morgenthau. Dia madhab realis. Madhab realis itu pokoknya ya nek ngeyel tak tembak tenan, gitulah kira-kira begitulah. Gitu, realis dia. Begitu ganti era, Hans J. Morgenthau ganti apa muridnya agak sedikit smooth ya, agak sedikit smooth. Lalu sekarang saya tidak tahu ini penasihat Amerika yang sekarang siapa ini? Kok presidennya begini gitu kan? Agak-agak aneh gimana gitu ya. Gimana gitu. Tapi menang pemilu. Menang pemilu di Amerika. Ada yang sudah nulis skripsi menangnya Trump belum? Tulis dong. Menarik. Kenapa? Trump itu kalau pemilunya di Indonesia yang menang siapa? Hillary Clinton. Hillary Clinton pas datang pelantikannya Trump gagal sekali. Jadi Hillary Clinton itu menang vote 1 juta suara. Tapi kok kalah? Tahu sebabnya? Kenapa? Yang memilih presiden Amerika pilih rakyat langsung atau nggak langsung? Tidak langsung. Ini yang menghantui kita berabad-abad. Disangkanya Amerika presidennya dipilih secara langsung. Yang langsung itu negerimu ini.
Di sana tidak langsung. Yang memilih presiden di sana namanya elektor. Ya, dia dipilih khusus. Orang yang dipilih untuk memilih presiden. Nah, sehingga siapa yang mengumpulkan orang paling banyak, itulah yang menang. Jadi Donald Trump boleh dia menang, dilantik. Tetapi Hillary Clinton dia seolah-olah membawa mahkota keluar rumahnya. Jadi mahkotanya dibawa oleh Hillary Clinton, tetapi kursinya diduduki oleh Donald Trump. Itulah kasusnya. Sehingga kalau sekarang kontroversial, wajar. Kalau di jumlah itu banyak yang nggak milih Trump. Kok bisa begitu ya Pak? Ya nanti Anda lihat sebaran kursi elektoralnya, sebaran kursinya. Ya. Itu di pelajaran Amerika boleh, di pelajaran ilmu politik boleh. Nanti Anda kan di pengantar ilmu politik ada sistem pemilu kan? Single member, ada yang kayak gitu. Nanti di sana. Oke, kembali ke sini. Hansi Morgenthau, politik kemonisian. Hansi Morgenthau itu juga temannya Kehan. Temannya Kehan. Jadi itu sejarah ilmu di barat itu orangnya itu saja. Baik, jadi saya tegaskan kembali, aslinya dalam bukunya Kehan sama Joseph Nye itu adalah IGO, G1, G2, S1, S2. Lalu ditambah oleh Pak Muhtar IGO. Nah, next. Oke. Ini posisi para diplomasi. Posisi para diplomasi. Kalau tadi standar dari Kehan, Pak Muhtar itu adalah ini 1, 2, 3 plus IGO. Dalam para diplomasi ada tambahan di sini, yaitu namanya local government. Kalau tadi nggak ada local government. Kalau ini ada local government sebagai apa? Sebagai international actor. Aktor internasional. Local government di barat boleh berhubungan dengan G di tempat lain, government tempat lain. Boleh berhubungan dengan NGO, IGO, society, community di tempat lain. Hanya untuk Indonesia dulu boleh, sekarang nggak boleh. Sekarang dibatasi, hanya boleh untuk local government yang lain. Boleh ke NGO Pak? Boleh. Misalnya Maros Sulawesi Selatan mau berhubungan dengan Furugawia Jawa, boleh. Itu foundation ya. Jangan kepleset nama yang lain bisa gawat. Furugawia Jawa itu nama foundation ya. Mau ke ASEAN parlemen boleh. Ada, jadi ASEAN itu juga membentuk komunitas local government atau regional government, boleh. Ke society NGO boleh, society yang kayak university juga boleh. Misalnya Sulawesi Selatan mau kerjasama dengan persatuan travel di London sana, boleh saja. Boleh. Untuk apa? Supaya orang London bisa traveling ke sini, boleh saja. Hanya nanti akan ada mekanismenya. Jadi dalam para diplomasi, local government muncul di sini. Local government muncul di sini dan boleh bekerja sama dengan mana saja. Itu secara umum loh ya. Hanya di Indonesia dibatasi oleh undang-undang dan itu pun berubah. Makanya ini masih ada garis biru. Saya ngomong dalam konteks sekarang, para diplomasi Indonesia tidak boleh dengan government, central government nggak boleh. Tapi harus dengan provinsi atau kabupaten yang lain. Baik, next. Nah, para diplomasi itu sesungguhnya kenapa kok lama sekali kok diabaikan ya? Karena para diplomasi ini berada di daerah intersection. Dari apa coba? Tadi coba kembali ke yang awal tadi, slide sebelumnya. Nah ini, domestic politik. Dia ini, para diplomasi ini, intersection antara domestic politik dengan politik internasional. Dari ini, internasional. Interaksinya titik-titik sama interaksinya garis
hijau ini. Jadi pertemuan antara kebijakan pemerintah daerah garis titik-titik dengan kegiatan atau interaksi yang sifatnya internasional. Next. Makanya orang pemerintahan, ilmu pemerintahan selama ini menganggap para diplomasi kira ono, nggak ada. Adanya adalah kebijakan daerah. Orang HI selama ini nganggap para diplomasi ya ora ada. Kenapa? Urusan saya adalah politik luar negeri. Padahal ada makhluk di tengah-tengah ini yang namanya sub-state actor. Nah, itu tadi kita turunkan teoretiknya dari tulisannya Joseph Nye dan Kehan. Ada makhluk namanya para diplomasi. Jadi para diplomasi itu situasinya ada di intersection sini. Yuk, next. Nah, saudara sekalian, ini sudah mulai masuk kalau mau dipakai untuk skripsi. Sudah pakai tipologi-tipologian ya. Ada tipologi penulis namanya Robert Kaiser menulis tentang tipologi para diplomasi dalam kaitannya dengan global governance system. Ingat, governance, tidak ada global government, nggak ada loh ya, nggak ada. Adanya governance. Governance apa bedanya sama government? Nah, kalau government kan pemerintahan doang nih. Kalau governance itu melibatkan aktor-aktor lain. Ada government, NGO, ada NGO LSM, ada yang namanya masyarakat society, ada yang namanya apa? Ya, corporation. Makanya sekarang dalam pemerintahan kita dalam negeri itu yang diunggulkan bukan good government saja, tetapi good governance. Karena apa? Kalau mennya bagus tapi hubungannya dengan pihak swasta jelek, kalau mau bikin perusahaan harus panjang ceritanya dengan biaya yang mahal, itu namanya tidak good governance. Nah, makanya sekarang adalah yang dibutuhkan adalah good governance. Pemerintahannya bagus, sehat, dengan yang lain juga baik. Ya, dengan pihak swasta juga baik. Nah, dalam sistem governance yang isinya NGO, INGO, society, community, internasional secara global. Kok global? Apa bedanya global sama internasional? Kata international itu refernya kembali lagi ke Westphalian system. Internation, jadi sifatnya jadi international. Itu hubungan antar nation. Contoh, batik Makassar diekspor ke Malaysia karena di bawah TKI ini. Terus diekspor ke Hong Kong, buat TKI lagi nih ya. Lalu diekspor ke Jeddah sana. Ya, TKI lagi. Nggak apa-apa. Karena apa? Kita harus memanfaatkan network. Ya. Today, di zaman digital ini, power is relations. Apa power is? Relation. Siapa nggak punya relation, nggak punya hubungan, nggak punya network, tamat sekarang. Ya, apapun. Anda mau bisnis, saya juga bisnis. Saya punya bisnis. Kalau nggak punya network, tewaslah dunia ini. Gitu. Anda mau jualan online, kan suka nge-add di Instagram, gitu, nge-add di Facebook. Kadang-kadang kok ini ada saya nggak kenal siapa kok kirim email, gitu kan? Itu hanya dalam rangka kita membuat network. Kenapa? Power is relation. Relation means network. Nah, global itu bedanya dengan international. International ini kita keluar negeri 1, keluar negeri 2, keluar negeri 3, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Jeddah tadi, ke Saudi Arabia. Itu sifatnya baru internation saja, antar negara.
Lah global itu dari kata globe, bulat kan ya? Buletan dunia ini. Jadi misalnya tadi ke Kuala Lumpur, ke Jeddah, ke Hong Kong, lalu eksporlah ke Suriname, gitu kan? Banyak orang kita di Suriname kan? Orang Jawa Timur itu ada partai namanya Partai Pendowo Limo. Bener itu. Partainya namanya Pendowo Limo. Kalau di Jogja sana itu bungkus teh. Di sana nama partai. Ketuanya Pak Paul Wonorejo. Itu orang Kulon Progo. Dulu ketua parlemen. Sekarang gubernurnya Paramaribo itu namanya Jainal. Jainal siapa gitu? Dia kok namanya begitu? Oh, dia orang sini, orang Kebumen atau mana? Yang banyak daerah Banyumas sana. Ya. Ada namanya Partai Pendowo Limo, Partai Kerukunan Jawa, lalu dibawa ke sana. Ini baru 3. Lalu ekspor lagi ke Moskow, ke Belanda. Kalau sudah seluruh globe ini, ya enggak semua titik ya, tapi kira-kira ada 20 titik membulat seluruh globe ini, baru disebut namanya global. Makanya ini disebut global governance system. Kenapa? Karena around the globe, muter sak global bumi ini, sak bulatan bumi ini. Kalau internasional tadi baru lepas beberapa negara, ya, beberapa negara. Oke, menurut Robert Kaiser, menurut sistem governance-nya secara global ada 3 tipologi. Anda kalau baca ada 3 tipologi, sisakan di kepala kita 4. Mana loh? Yang nomor 4, mikir lagi nanti, gitu. Jadi jangan pernah berpikir itu kalau ada orang mikir 3, terus di kepala kita 3 terus, jangan. Mulai sekarang kalau ada 3 tipologi di kepala kita, tambah 1, 4. Apa yang nomor 4? Ya nanti mikir gitu. Ya, jangan nanti. Karena apa? Hidup ini adalah possibility plus X. Jangan pernah menganggap alternatifnya buntu. Nek buntu terus stres, nek stres nanti tuh gantung. Jadi orang bunuh diri itu karena nggak membuka pintu yang lain. Ini juga nasihat untuk yang lagi patah hati kan. Jadi dunia kan seolah-olah gini kan. Kalau orang patah hati itu seolah-olah semua langitnya runtuh kan. Gitu. Ya Allah, orang patah hati itu susahnya minta ampun. Ini pengalaman teman saya, maksud saya kan. Kita duduk saja, ada orang lewat, apa Mas Budi gitu. Apa tanya-tanya? Gitu kan? Tersinggung dia, tersinggung. Loh, kamu tuh ada apa? Sudah dah, terus. Loh, semua orang dimarahin, gitu kan? Lalu dia ke balkon. Ada lihat burung. Burungnya pada agak mesra-mesraan gitu dia. Ingat dia kan, cari kertas badeber. Dasar burung gak tahu diri. Semuanya lagi susah. Ya sesungguhnya itu ya kita saja. Ya apa namanya? Jadi sisakan di kepala kita itu plus X namanya. Baik. Kita pakai yang 3 dulu ya. Plus X-nya nanti ya. Jadi Kaiser ini ada 3. Dia cerita tentang transborder para diplomasi. Para diplomasi tadi itu bisa dilakukan sifatnya transborder with neighboring countries, cross border cooperation. Indonesia, Malaysia, gitu kan? Indonesia, Malaysia sekarang ada 8 titik yang masih disputable. Masih ruwet itu kan? Panitianya ribut tuh di Jakarta itu sidang sudah 10 tahun, 12 tahun ini belum selesai. Padahal ketika kita datang ke sana, mana yang dispute Pak? Ini Pak, kampung ini dispute. Datang ke sana, dispute ya. Ternyata warga Indonesia, warga Malaysia, kalau takziah ya pada kesini semua. Kalau kondangan manten pada kesini semua. Kenapa? Ya engkong saya di situ Pak. Sejak dulu katanya. Itu saudara-saudara saya di sana. Terus ini uangnya rupiah apa? Ya gado-gado Pak, ada rupiah aja. Jadi mereka peaceful aja. Jakarta bolak-balik sidang sama Kuala Lumpur, ngabis-ngabiskan anggaran. Menurut saya itu tidak efektif.
Karena apa? Pendekatannya terlalu law, terlalu hukum. Ketika saya ditanya waktu itu, ya, pakai pendekatan lain lah, namanya humanitarian approach, saya bilang. Pendekatan humanis saja. Daripada debat bertahun-tahun, sudahlah, kampung sini sama sini, garisnya mana? Garisnya ini semua lah. Pokoknya kalau sebelah sana Indonesia, sebelah sana Malaysia. Yang ini gimana? Mari digarap bareng-bareng. Mestinya ini, ketika saya ditanya itu, pendekatannya para diplomasi saja. Apa? Kumpulkan lurah di Indonesia yang sebelah sini, kumpulkan lurah yang ada di sebelah sini, camatnya dikumpulkan, ada distrik di sana, Pak Camat di sini, bupatinya dikumpulkan. Kira-kira mereka kelahi apa ketawa-ketawa? Pasti ketawa-ketawa. Kenapa? Pasti bahasanya sama, budayanya sama. Loh, kenapa begitu ya Pak? Ya karena yang namanya border atau garis batas negara itu adanya sebagai sesuatu yang baru. Kapan? Ya pada saat kemerdekaan itu. Coba sekarang kita bayangkan, ini tengah ini. Ini dulu satu suku namanya suku Dayak. Mendadak di sana ada orang Inggris, sini ada orang Belanda. Sekarang bikin ini kursinya dibelah nih jadi dua. Yang sebelah kanan ikut Malaysia, sebelah sini ikut Indonesia ya. Gitu. Mereka kan orang Dayak bingung juga. Anda itu siapa? Oh, sayalah yang punya hukum internasional menurut Westphalian. Saya pemenang perang dunia. Saya membuat garis ini. Loh, Anda siapa? Saya orang Belanda, saya orang Inggris. Orang Dayak pasti waktu itu terbengong-bengong. Nanti Anda jadi Malaysia ya. Malaysia itu makhluk apa? Dia enggak tahu kan. Indonesia, apalagi Indonesia. Nggak ada Indonesia. Jadi garis ini membelah kampung. Oleh orang Inggris dan oleh orang Belanda langsung distempel sini Indonesia, sini Malaysia. Loh, mbah saya tuh udah ratusan tahun di sebelah sana. Pohon pisang saya loh di sana gitu. Kok saya mendadak suruh ke Indonesia, ki apa ki masalah gitu. Jadi mereka ada masa secara apa ya, secara politik itu nggak paham dia. Itu yang sampai sekarang masih mengganggu ya. Jadi makanya kalau para diplomasi mendekati itu tidak dari sisi hukum, tapi dari kerjasama dari yang paling dekat saja. Sehingga sesuatu itu dianggap saja itu sebagai fakta sosial yang harus dikelola bersama-sama. Kenapa sih harus ada batas yang garis ini? Wong garis itu nyatanya ya nggak ada. Garis itu nggak ada loh, imajiner loh ya. Lebih-lebih di laut, Anda, ini Indonesia batasnya gini, Anda lihat di sana, ya nggak enak batasnya, nggak ada, itu imajinasi saja, imajinasi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, transborder para diplomasi ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk menyelesaikan hal-hal yang selama ini pendekatannya terlalu hukum internasional, terlalu kaku, sifat jangan gua karena hukum. Selesaikan dulu cara yang lain, karena hukum itu sifatnya hitam putih meskipun ya rada sama-sama gitu ya, tetapi keras, pasti akan ada yang win dan lose ya, jangan. Nah, pendekatan jadi transborder para diplomasi ini kerjasama di daerah perbatasan yang berdekatan. Kalimantan Utara dengan Sabah, Pontianak itu dengan sebelah utaranya itu. Lalu yang kedua ada namanya trans-regional para diplomasi, with countries in a region. Misalnya Sulawesi Selatan kerjasama dengan Muang Thai, ya dengan Chiang Mai, dengan Bangkok, dengan Sabah, dengan Sulawesi Selatan kan tidak border nih ya, tapi kerjasama dengan Sabah atau Sarawak. Itu namanya trans-regional para diplomasi. Jadi masih satu kawasan. Batasannya Pak relatif. Pokoknya ini relatif, pokoknya satu kawasan. Kemudian yang ketiga, ini adalah global para diplomasi, yaitu para diplomasi dengan global actor. Jadi misalnya Sulawesi Selatan itu kerjasama dengan Korea. Saya lihat Pak Gubernur yang dulu yang jadi menteri, Pak Yasin, itu saya lihat foto beliau di Daegu. Jadi di sana itu ada ada semacam tempat kursus, namanya kursus pembangunan desa maju.
bahasa Koreanya sae mael undong. Undong itu artinya movement. Sae itu bahasa Jawa itu bagus artinya. Dilalahnya sama. Sae itu mael undong. Jadi gerakan. Jadi gerakan desa maju. Gerakan desa maju, desa yang lebih baik kira-kira gitu. Dan itu banyak sekali daerah yang bekerja sama mengambil skema itu. Oke. Global actor Yogyakarta dengan Austria dengan Staliningrat dan sebagainya, banyak cerita. Jadi secara global governance ada tipologi tentang transborder, regional, pradiplomasi, ada global. Next. Oh, sekarang judul saya tadi adalah politik para diplomasi. Nah, sekarang politik para diplomasi itu apa? Tentu saya kalau berpendapat sendiri kacau karena saya bukan orang hukum. Saya pinjam pendapatnya Pak Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda nyalakan Pak Mahfud, jangan saya. Gitu ya. Saya ambil buku beliau tahun 2007 apa yang disebut dengan politik hukum. Lalu itu kita analogikan dengan politik para diplomasi. Politik para diplomasi yang dimaksud dalam penelitian ini kan, ini penelitian saya lagi ongoing. Dengan mengambil analogi dari definisi politik hukum yang disampaikan oleh Pak Mahfud, dalam arti diartikan bahwa sebagai garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang para diplomasi. Kalau politik hukum, kata para diplomasinya diganti kata hukum. Sebagai garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang para diplomasi yang akan dilaksanakan dalam bentuk pembuatan aturan PP yang baru, ada PP baru, ada keputusan Menteri Luar Negeri yang baru, maupun praktek para diplomasi yang berlaku untuk mencapai tujuan negara. Ini dianalogikan dari politik hukum, kata para diplomasinya diambil diganti kata hukum, itu menjadi politik hukum. Nah, kita analogikan politik para diplomasi sebagai garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang para diplomasi yang akan dilaksanakan dalam bentuk pembuatan aturan maupun praktik para diplomasi yang berlaku untuk mencapai tujuan negara. Nah, jadi ini desain. Nah, gitu. Desainnya Indonesia itu kayak apa tuh? Gitu. Kalau desainnya Spanyol kayak apa? Beda. Desainnya Korea Selatan beda. Desainnya Jepang beda. Desainnya Korea Utara beda. Kenapa? Di sana nggak ada inisiatif. Daerah Jinjin itu bekerja sama dengan pihak lain karena diinstruksikan oleh Kim Jong Un. Kerjasama ya, kalau enggak dan Anda kalau sama Pak Kim Jong Un itu, Anda pokoknya kalau beliau bicara panjang itu Anda diam saja, jangan ngeyel. Sebab kalau Anda tanya, emangnya negara ini milik mbahmu Pak Kim Jong Un, jawabannya apa? Iya. Emangnya negara Korea Utara milik mbahmu Pak Kim Jong Un? Apa? Kenapa? Yang mendirikan adalah kakeknya. Kalau Anda tanya lagi, emangnya ini kamu gitu kan milik bapakmu gitu. Jawab beliau adalah punya bapak gue ini. Jadi miliknya kakeknya, miliknya bapaknya, dia sendiri begitu. Jadi sudahlah kita diam saja ya. Ya begitulah. Tiap negara punya cerita masing-masing. Termasuk kepada putranya Muhammad bin Salman, Prince Muhammad bin Salman. Jadi jangan ditanya, mana boleh mbahmu? Jelas. Ibnu Sa'ad itu mbahnya gitu. Jadi jangan dibantah gitu. Baik, next. Nah, ini ada tipologi lagi. Tapi ini tipologi politik para diplomasi. Tipologi desain kebijakan para diplomasi. Kalau yang tadi tipologi para diplomasi dalam konteks global governance. Kalau ini tipologi politik atau desain para diplomasi yang dilakukan oleh satu negara. Nah, saya bikin 3 tipologi. Yang pertama tipologi politiknya itu isolatif. Yang kedua konservatif. Yang ketiganya progresif. Semuanya ada indikatornya.
Ini indikatornya adalah kebijakan luar negeri. Yang kedua, peran diplomatik. Yang ketiga, kantor perwakilan di luar negeri. Kemudian yang keempat, pembuatan dokumen kerjasama dengan pihak asing. Kalau yang isolatif, saya boleh ambil contoh di sini, Korea Utara. Korea Utara. Kebijakan luar negeri, semua yang terkait indikator pertama, karena kita ngomong para diplomasi, maka kebijakan luar negeri harus berada di tingkat pusat. Tadi kalau yang pengen kebijakan lain namanya apa tadi? Selain para diplomasi? Proto diplomasi. Nah, jadi makanya kita ngomong para diplomasi, kebijakan luar negerinya semua di tingkat pusat. Peran diplomatik sekarang. Kalau yang isolatif, tidak ada otoritas inisiatif kerjasama luar negeri, tapi penugasan dari pusat. Itu di Korea Utara. Ada 3 provinsi di Korea Utara bekerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, tapi semuanya itu atas perintah, atas dekret dari presiden. Moga-moga sebentar lagi terbit ya, sehingga Anda bisa baca. Kemudian kalau yang konservatif, ada otoritas inisiatif kerjasama luar negeri. Korea Selatan boleh ngelamar, menentukan Korea Selatan, Sulawesi Selatan boleh ngelamar mau kerjasama dengan siapa, menyusun draft rencana kerjasamanya. Pemerintah pusat nanti dulu kasih tahu, ya. Kita rencanakan semuanya. Yogyakarta boleh rencanakan itu, namun sepenuhnya akan dikontrol oleh pusat. Jadi Indonesia ini akan dikontrol oleh pusat. Indonesia berada di daerah konservatif ini. Kemudian yang progresif, ada otoritas inisiatif kerjasama dan sebagian aktivitas diplomasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah regional langsung. Mana itu Pak? Korea Selatan itu punya yang namanya konselor. Konselor jumlahnya 136 sekarang. Itu apa? Dia punya diplomat daerah yang ditempatkan di negara-negara asing. Kalau kantornya biasanya jadi satu dengan kantor bisnis. Di Jogja itu ada kanselernya Korea Selatan. Kalau dulu kanseler zaman Perang Dingin itu kalau ada diplomat di negara asing diam-diam itu akan dituduh mata zaman Perang Dingin loh ya. Kalau sekarang apa kegiatan mata-mata itu berhenti 100%? Kira-kira iya apa enggak? Enggak, hanya beda tujuan. Sekarang ini konselor-konselor itu fungsinya adalah sebagai market intelligence. Market. Jadi masuk di pasar Makassar, Ujung Pandang, batik apa yang bagus di sini, di foto jebret, sore sudah sampai Beijing. Pakai WA lah, gitu kan? Jebret, sudah sampai India. Anda ke Jogja kan, kadang-kadang, gitu. Mantap masuk pasar Beringharjo beli batik. Laporan Kadin DIY tahun 2016. 9/11, ingat angkanya agak sakral. 9/11 batik di pasar Beringharjo buatan Cina dan India. Dengan motif Bantul. Motifnya motif daerah Jawa. Kok bisa? Karena ada namanya market intelligence. Kok bisa begitu ya Pak? Ya karena kalau membuat batik di Bantul itu mahal sekali. Saya nggak ngerti kalau di sini produksinya, tetapi di sana mahal sekali, buruhnya lama mengerjakannya. Kalau di Cina kan enggak, cepat sekali, semuanya mesin ya. Nah, market intelligence. Jadi Anda kalau ke Malioboro ya belilah, tapi dalam hati Gus Gagani Jayo ben lah kira-kira gitu. Karena kalau mencari yang asli sana malah mahal. Nah, adanya batik tulis, Baik. Otoritas inisiatif kerjasama ada. Sebagian peran diplomasi dilakukan oleh daerah, yaitu daerah progresif. Di sini saya ambil contoh Korea Selatan. Terus kantor perwakilan di luar negeri. Kalau yang isolatif
dan konservatif, tidak ada kantor perwakilan. Dulu yang tadi di awal saya cerita, dulu itu ada yang kebablasan. Itu karena Jawa Timur bikin kantor perwakilan di Australia Barat. Bantul itu bikin kerjasama langsung dengan Biological Limited di Australia. Nggak pakai izin. Kerugiannya lebih 10 miliar waktu itu, tahun 2005. Maka kemudian ada lagi, moga-moga ada yang dari Rio. Rio bikin perjanjian yang bikin repot pemerintah pusat. Bikin perjanjian daerah mensuplai Singapura air 100 tahun. Iya itu misalnya. Ini kan bahaya kayak gini. Padahal kalau perjanjian itu bentuknya perdata, bukan perjanjian publik, membatalkannya susah sekali. Kalau perdata kan harus ada kompensasi. Ya toh? Bolehlah kamu batalkan, boleh. Tapi hitungan 100 tahun kamu hitung aja 50 tahun lalu kamu bayar saya. Iya jadi. Itulah kenapa tadi dan ketika saya cerita garis-garis tadi, khusus Indonesia sekarang aturannya dirubah. Nggak boleh dengan pemerintah pusat. Nah, hanya ada perwakilan pemerintah pusat soal embasi dan sebagainya. Tapi untuk yang progresif, pemerintah daerah dengan kriteria tertentu dapat membuka perwakilan di luar negeri. Anda sekarang kalau ke Seoul itu banyak kursus bahasa Arab, aneh nih. Jadi di Seoul itu kalau kita jalan gini, di Gangnam ini, Gangnam itu Anda bayangannya wis Gangnam koyo elok ini ya. Sebenarnya itu ya di sana sederhana saja, cuma gang saja yang terkenal Gangnam, yang studionya untuk bikin film itu ya nggak lebih besar dari ini saja. Jangan membayangkan yang hebat-hebat itu, enggak, biasa saja. Nah, jadi hanya dia di blow up sedemikian rupa sehingga seolah-olah begitu amazing gitulah. Nah, di sana banyak kursus bahasa Arab. Kenapa? Alumni sekolah teknik Korea Selatan itu nggak mau kerja di Korea. Mereka akan menjadi pemburu real, dolar, metro di Qatar dan negara-negara Timur Tengah. Mereka tetap Buddhis, mereka tetap Nasrani, tetapi bahasanya Arab. Ya apa-apa toh? Gak apa-apa. Injil bahasa Arab ya ada, beda bahasa Arab ya ada. Jadi hati-hati kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, jebulnya beda. Ya memang begitu. Di Afghanistan sana ya bahasanya bahasa sana. Ada. Jadi itu soal bahasa. Jadi kalau kita ke Korea, saya ulangi, di sana banyak kursus bahasa Arab. Bahkan ada 2 universitas yang sudah mewajibkan mahasiswanya, padahal jurusannya itu bukan jurusan bahasa ya, untuk second language-nya itu pakai bahasa Arab. Karena banyak alumninya bekerja di Timur Tengah. Nah, kita yang Muslim sejak orok bahasa Arab ngertinya alif ba ta tok gitu. Aduh, apa tuh Iqra jilid 6 enggak beres gitu kan. Silakan betul ini ya. Ya, itu wajib ain ya, ini pelajari. Wajib ain. Baik. Jadi saya ulangi sini. Perwakilan di luar negeri kalau yang progresif ada loh. Berarti Korea ada? Ada. Korea punya. Korea itu kalau yang namanya di perwakilannya, Korea kan pusat ya, Gyeongsangbuk-do itu punya kantor dagang yang di New York itu lebih ngejreng daripada kedutaan Indonesia. Kenapa? Jadi kalau pengusaha Amerika masuk ke kantor dagangnya itu, orang, trust. Kalau Anda ke KBRI nya Indonesia entah di Kuala Lumpur itu sulit ada mengatakan trust, itu susah, isunya orang banyakan. Jadi dia desain, ada diplomat yang itu dikirim dari daerah, dibiayai dari daerah. Untuk apa? Untuk menarik investor langsung. Namanya direct invest. Anda kan dipelajari kan itu di HI kan?
betapa foreign direct investment itu kadang bisa membypass pemerintah pusat dalam mempengaruhi kebijakan daerah. Tuh. Anda kalau ke Papua, sekarang itu ada dua pemain besar. Amerika itu membuat 11 anak perusahaan di bawah Freeport, yang itu penasehatnya, bosnya yang kemarin 2 minggu yang lalu dilantik jadi penasihat ekonominya Donald Trump. Jadi Freeport dimainkan oleh Amerika bersama 11 perusahaan kecil itu. Ya, from top down. Jadi from top down. Tapi kalau Anda ke kepala suku, ke pemerintah daerah, Anda akan temui aktor dari China. Pengusaha-pengusaha rakyat biasa China begini. Datang, dia langsung ke kepala desa, Pak Camat, langsung ke bupati, pejabat daerah, melobi. Untuk apa? Menguasai tanah, kayu, hasil bumi, langsung pendekatannya dari bawah. Sehingga kalau Amerika dari top down, pengusaha dari Cina ini dari bottom up, jangan dari down top, dari bottom up. Jadi nanti mesti ada perkelahian itu di tingkat middle birokrasi. Jadi tinggal tunggu saja. Dan permainan itu sudah sangat kentara. Nah, itu dasarnya foreign direct investment. Jadi investasi asing itu bisa sangat mempengaruhi sekali. Nah, lalu dari dokumen pembuatan kerjasama, kalau yang isolatif ini semuanya harus full pusat, mandat pusat. Konservatif Indonesia juga full pusat. Bedanya apa toh Pak? Antara isolatif sama konservatif. Bedanya pada inisiatif saja. Inisiatif diberikan kepada daerah. Kalau isolatif gak ada. Ini menghayal aja gak boleh. Kalau yang isolatif itu. Kalau yang di ini konservatif ini boleh kita. Karena di undang-undang bunyi, ya, ada kewenangan daerah menjalin kerjasama dengan pihak asing. Kalau yang progresif ini boleh membuka kedutaan atau perwakilan di asing, otoritas sebagian bisa dilakukan, dan kalau tanda tangan kerjasama nggak perlu surat mandat. Saya waktu menunggui kerjasama Gyeongsangbuk-do dengan Yogyakarta, itu hampir terjadi insiden. Jadi Gubernur Gyeongsangbuk-do sudah dari keraton, Sultan sudah semuanya ready. Penandatangannya jam 7 malam. Kami jam 4, ternyata belum selesai. Karena masih ada perdebatan diplomat Indonesia. Karena di Yogyakarta itu biro kerjasamanya adalah diplomat profesional. Jadi kalau habis dari Jogja biasanya dari Dubes. Jadi untuk bagian kerjasama itu diambilkan dari Deplu. Jadi minjem. Jawa Barat juga iya, Banten juga iya, Jawa Timur juga iya. Nah, itu kejadiannya jam 4:30 sore. Kami ketemu di restoran Jepang, ya duduk begini. Sesuai dengan hukum nasional Indonesia, kita menganut mazhab kalau pemerintah daerah mau tanda tangan harus ada full power letter atau surat mandat, surat kuasa dari pemerintah pusat. Yang bisa memberikan full power letter hanya 2, yaitu presiden atau menteri luar negeri. Artinya kalau penandatangan perjanjian internasional, kalau dibalik nih, yang tidak perlu surat mandat itu hanya 2 orang di Indonesia ini, yaitu presiden atau menteri luar negeri. Kalau wakil presiden tetap butuh atau tidak diperkenankan, hanya paraf saja. Harus, karena dia, kok menteri malah boleh? Menteri itu satu tubuh dengan presiden, satu tubuh. Nah, kejadiannya bagaimana? Jam 4:30, diplomat Indonesia Pak Sudaryomo waktu itu, duta besar di Brasil. Beliau tanya kepada konselor itu duta besar lokal dari Gyeongsangbuk-do, mana surat mandatmu dari Perdana Menteri atau Presiden? Karena Korea Selatan kan punya
Perdana Menteri punya Presiden. presiden ya. Perdana Menterinya ditunjuk oleh presiden terpilih. Konstitusi kami tidak menentukan kami harus punya full power letter untuk tanda tangan. Diplomat Indonesia mengatakan kalau begitu Anda menyalahi konvensi Wina 63. Karena konvensi Wina itu menghendaki bahwa ini harus ada full power. Masih agak sabar nih diplomat Korea ini. Ya, tetapi untuk berlakunya hukum internasional, perjanjian internasional itu dibutuhkan namanya ratifikasi. Nah, ratifikasi itu tidak mesti semuanya dipakai. Ada yang namanya exceptional. Jadi ada perjanjian internasional 100 pasal. Oke, tak ratifikasi. Tapi kecuali pasal 6, 7, 8, 9, 10 itu boleh. Namanya ratifikasi dengan exceptional. Cina itu meratifikasi WTO, tapi exceptionalnya lebih banyak dari pasalnya. Jadi ya mental saja nggak bisa dituntut. Meskipun ditanya Cina tanda tangan WTO, tanda tangan, tapi exceptionalnya panjang banget. Nah, kembali ke sini perjanjian ini. Dan kami tidak memasukkan hukum perjanjian internasional itu di dalam hukum nasional kami. Kami punya aturan sendiri bahwa gubernur bisa tanda tangan international treaty tanpa perjanjian. Alasan kami, konstitusi kami adalah gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam sistem presidensial. Masuk akal nggak? Masuk akal. Makanya di Indonesia ada dua jenis. Satu namanya gubernur, satu namanya kepala daerah. Kepala daerah, kepalanya daerah-daerah. Tetapi gubernur utusan dari presiden. Nah, makanya yang benar bukan pilgub, tapi pilkada. Kalau pilgub itu sebenarnya yang menunjuk harusnya presiden. Nah, presiden Indonesia itu baik hati. Yo sakarepmu lah. Pilihan kepala daerahmu nanti tak jadikan gubernur, kan baik hati. Nah, baik hati kita ini. Makanya pilkada yang benar secara filosofi. Akhirnya posisi seperti itu kami tidak membutuhkan surat. Ya kalau seperti itu Anda tanda tangan tidak sah. Nah, kata ini yang bikin marah. Diplomat kita mengatakan dalam sistem hukum kami kalau Anda tidak pakai full power Anda tidak sah. Apa? Itu di luar dugaan saya. Kami kan makan di meja kecil kayak gitu. Diplomat dari Korea itu berdiri lalu mundur 3 langkah begini, lalu membungkuk pulang. ya. Begitu membungkuk dia mengatakan kalau tuan, dengan bahasa yang sangat halus, kalau tuan memaksakan kami untuk membawa full power letter, maka dari tempat saya berdiri ini saya bisa memanggil pulang gubernur saya yang ada di istana tuan. Kan sudah pol ini. Artinya dia berkuasa penuh untuk berdialog ini. Wah, deadlock itu. Itu kejadian jam 5 sore. Padahal itu gubernur sudah di istana. Sultan sudah di istana. Akhirnya apa? Sudahlah, sekarang kita break 1 jam. Untuk apa? Nelpon Menlu, nelpon Dubes Korea, Dubes kita di Korea untuk mengkonfirmasi sistem hukum. Ya. Akhirnya 1 jam lebih sedikit itu dikonfirmasi dan Menlu mengatakan ya tidak apa-apa. Dengan semua suara direkam. Dengan suara direkam, sehingga ada bukti otentik. Nah, akhirnya plong. Selesai kami makan itu, kami bareng-bareng menuju ke istana untuk penandatanganan itu tanpa surat mandat dari Korea, tapi kita pakai surat mandat. Artinya apa? Artinya surat mandat yang ada dalam konvensi Wina itu berlakunya tidak mutlak pada setiap negara pada saat meratifikasi sebuah international treaty. Sebab ratifikasi atau bahkan mungkin ya tidak ratifikasi tetapi sekedar mengaktifasi saja itu boleh menggunakan exceptional atau berkecualian. Nah, artinya bersyarat. Di negara yang maju progresif itu tidak pakai. Bahkan ketika saya membaca dokumen kerjasama para diplomasinya
California yang tanda tangan tidak harus gubernur untuk negara federal. Parlemen lokal atau regional, parlemen kan ada di pusat nih, ada Kongres Amerika kan ada kan, tapi ada juga parlemen di tingkat state atau negara bagian. The speakers of ini regional government, ketua parlemen itu boleh menandatangani perjanjian internasional. Ketua DPRD maksudnya kalau di Indonesia. Ini Anda kalau belajar ilmu politik berhati-hati dengan istilah the speakers and the head of the parliament. Indonesia ini terjemahannya kan ketua DPR toh. Iya. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan jadi the head of the parliament atau the chairman of the parliament kalau laki-laki. Itu wajar kalau dia agak diktator. Karena dalam hukum Indonesia DPR dan pimpinan dewan itu punya lembaga sendiri yang bisa menetapkan sebuah keputusan. Tapi di negara demokrasi nggak bisa. Nggak ada ketua DPR Amerika itu nggak ada. Adanya adalah the speakers of the Congress, the speakers of the parliament. Maksudnya apa? Juru bicara parlemen. Artinya Nancy Pelosi yang lama ibu-ibu ini menjadi ketua Kongres Amerika hanya boleh ngomong, tapi yang diomongkan itu semuanya hasil keputusan rapat. Nggak boleh. Kalau tempat kita kan DPR, ketua DPR mah bikin opini sendiri. Oh, nggak bisa. Harusnya dia adalah the speakers of the parliament. Dia yang ngomong. Jangan semua orang ngomong, bingung nanti. Yang boleh ngomong hanya ketuanya, lalu pihak-pihak yang beroposisi. Itu legal. Tidak semuanya tenceremplung, nggak karu-karuan. Apa namanya, saling saut-sautan nggak jelas. Nah, tapi di Indonesia sistemnya the chairman atau the head of the parliament, sehingga kekuasaannya terlalu kuat sebenarnya. Kapan-kapan diganti. Kapan-kapan diganti. Jadi saudara sekalian, tipologi ini yang saya kenalkan ke Anda ini, mudah-mudahan nanti ada di saya yang baru. Itu tipologi bagaimana sebuah negara mendesain para diplomasi. Saya buat jadi 3, isolatif, konservatif, progresif. Indikatornya ini. Indonesia ada di tengah-tengah sini. Korea Selatan ada di sini. Kalau Korea Utara ada di sini. China bagaimana ya? China itu agak liberal. China itu hanya ada uniknya. Kalau dibilang progresif, tetapi kekuasaannya itu tidak di gubernur, tapi di ketua partai. Jadi ketua partai lokal itu sakti sekali kalau bilang yes, tidak ya tidak. Jadi itu di China sangat decisif. Silakan. Next. Oke, 5 menit lagi ya. Next. Wih. Oh, itu malah mundur ya. Nah, ini scope cooperation oleh Kirkeman. Saya selalu sebutkan sumbernya supaya Anda enggak ngawur nanti ya. Jadi kalau para diplomasi itu banyak hal bisa dilakukan. Boleh ekonomi, trade, cultural, educational, investment, transfer teknologi. Intinya adalah diplomasi ekonomi. Sekarang ini kan garis besar negara kita lagi diplomasi ekonomi. Ada public diplomasi, ada cultural diplomasi kan? Arahnya ke sana. Next. Indonesia ini saat ini yang tahun 2018 ini sudah ada 278 MOU dengan luar negeri. Ini Yogyakarta sekarang ada 16, Surabaya 14, Medan 10, DKI Jakarta 57. Kenapa? Karena ada asosiasi ibu kota. Terus, nah ini ada aturan-aturan, singkat saja. Ada aturan terbaru, ada PP Peraturan Presiden 28 2018 dan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 2019 bulan April, ketentuan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah. 1. Pelaksanaan kerjasama luar negeri yang mempunyai hubungan diplomatik. Kalau dengan Israel jangan. Dengan Taiwan, kita kalau dengan Taiwan boleh kerjasama, tetapi harus pamit sama simbahnya, ya. Karena kita punya kebijakan dengan China? One China policy. China policy. One China policy.
Sehingga Cina hanya ada satu, tidak ada Taiwan. Taiwan adalah bagian dari kerjasama apa? Cina daratan. Kemudian urusan pemerintah daerah, jangan kerjasama urusan militer, nggak ada itu. Sulawesi Selatan nggak punya urusan militer. Kemudian pemerintah daerah tidak mencampuri, pemerintahan di luar negeri nggak mencampuri urusan daerah yang dikhawatirkan tadi, foreign direct investment. Jangan sampai mendikte pemerintah daerah. Lalu kebijakan direncanakan sesuai dengan nasional. Kemudian setara statusnya provinsi dengan provinsi, kota dengan kota. Next. Lalu ini yang terakhir saja. Pemerintah daerah tidak membuka kantor di luar negeri. Maksudnya yang sudah buka ditutup. Tapi Anda jangan, kok itu belum ditutup Pak? Ya itu besok. Kalau Anda ke Penang masih ada, di Johor masih ada. Ya, Aceh juga punya beberapa buka sedikit ya, tutup mata gini saya. Kenapa? Karena sejak mbah-mbahnya dulu ada. Jadi mereka kan satu rumpun itu di Selat Malaka. Sudah persahabatan 200 tahun, masa Anda putus dengan perda atau dengan PP kan nggak bisa. Kemudian ada 4 aspek keamanan. Kalau kerjasama aman secara politik, tidak menyimpang pada NRI, security aman, nggak ada spionase, ya. Keamanan dari sisi yuridis, kepastian hukum dan teknis, tidak bertentangan dengan departemen yang ada di Indonesia. Lalu wajib dengan full power. Saya kira itu dulu, nanti diskusi kita lanjutkan. Terima kasih. Atas pemaparannya. Oke, langsung saja. Sebenarnya ada beberapa, saya merisam lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Takdir tadi, mulai dari secara umum definisi apa itu para diplomasi, kemudian tujuannya seperti apa, secara konsep dia bekerja seperti apa, dia paralel dengan tujuan nasional, walaupun yang dilibatkan di sini adalah pemerintah daerah atau yang Pak Takdir sebut tadi, kita sebut dengan sub-state actor. Ya. Kemudian tadi yang dimunculkan di slide juga, di materi juga tadi berbicara soal bagaimana tesis ya dari non-state centrist model, di mana G1 to G2, terus tadi ada INGO oleh Pak Mokhtar Masud, dan dimunculkan tesis Pak Takdir, temuan Pak Takdir mengenai para diplomasi. Kemudian tipologi tadi ada 2 dibagi, berbicara soal global governance system, di mana sebenarnya itu untuk mengurangi, mereduksi potensi konflik, baik itu transboundary konflik maupun horizontal konflik, dan juga tipologi desain negara yang mulai dari isolatif tadi, terus konservatif dan progresif. Dan yang terakhir tadi ada 2 scope of cooperation-nya ya, yang memang cenderung sekarang Indonesia kita fokusnya pada economic diplomacy atau diplomasi ekonomi, dan yang terakhir berbicara regulasi yang terbaru. Oke. Jadi kita buka mungkin ada, karena teman-teman saya lihat mungkin sudah ada yang disiapkan pertanyaan, jadi kita masuk pada sesi tanya jawab diskusi. Untuk yang pertama saya akan buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Saya buka dengan 3 pertanyaan pertama. Tolong nanti angkat tangan, terus nanti saya akan tunjuk dari 3 orang itu, dan nantinya bisa disebutkan namanya, jurusannya, dan institusinya, lembaga ya. Mungkin kalau ada yang dari luar Univa maksud saya. Jadi seperti itu ya. Untuk sesi pertama ini 3 penanya. Tapi nanti ditanya semuanya dulu, baru nantinya Pak Takdir akan menjawab sekaligus 3-tiganya. Jadi tidak bertanya terus Pak Takdir enggak. Jadi pertanyaan dulu, pelan-pelan ya disampaikan, jangan terlalu cepat. Langsung to the point ya pertanyaannya. Kalau mau pakai pengantar ya jangan kayak skripsi lah ya, panjang. Pendek-pendek aja pengantarnya. Biar masih sudah. Iya, sebut nama, terus jurusan dan angkatan nggak apa-apa, dan tadi lembaganya. Oke, nama aja ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya, bisa diangkat tangannya. Ya. Oh iya. 1, 2,
Ada yang mau bertanya? Ada apa? Dua dulu aja ya. Oke. Nanti akan di sesi berikutnya. Atau di belakang, di mana? Dua, tambah satu lagi. Nggak ada? Oke. Sepertinya paham semua ya. Sepertinya Bapak menjelaskan cukup lengkap dan membuat teman-teman jadi paham semua. Oke. Ya, silakan. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sulfikar dari Perkumpulan Sarjana Hubungan Internasional Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Pak Takdir yang sebenarnya kita tujukan sebenarnya untuk Seminar Nasional Hubungan Internasional, namun kemudian ada kendala dalam persiapannya. Tapi sebenarnya yang kami pengen hantarkan melalui kegiatan ini adalah bagaimana kita akan merevisi Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Perjanjian Internasional. Mungkin kalau ada pihak Kemlu di sini akan semakin lengkap karena saat ini menurut Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional itu sedang dibahas di tingkatan internal Kemlu dan juga dengan DPR. Pertanyaan saya, masukan dari Bapak terkait untuk revisi Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan revisi Undang-Undang Perjanjian Internasional, karena saat ini dari Perkumpulan Sarjana HI juga sedang melakukan riset terkait dengan implikasinya, sehingga masukan dari Bapak akan sangat berguna untuk pengembangan dari materi riset kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan Naim, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Fajar, angkatan 2018. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Takdir, tadi sempat dibahas masalah konsulat jenderal. Yang ingin saya tanyakan, apakah konsulat jenderal itu dia adalah para diplomasi atau dia berbeda dengan para diplomasi? Karena lihat dari tujuannya tadi, dari bentuk-bentuk kerjasamanya tadi seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, itu mengarah kepada bentuk kerjasama konsulat jenderal. Jadi apakah itu konsulat jenderal itu para diplomasi atau dia berbeda dengan para diplomasi? Terima kasih. Saya langsung saja ya. Baik. Hidup tapi mati. Baik, yang kedua dulu saya jawab Mas Naim ya. Jangan salah. Ya benar kan? Iya. Mas. Naim. Mungkin biasanya nggak disebut Naim, kan? Nama bapaknya. Oh, bukan. Bukan. Betul. Baik, Furkan. Mas Furkan. Jadi jangan salah persepsi dengan konsulat jenderal. Di pelajaran diplomasi Anda ada dua kotak. Kotak ini isinya Vienna Convention 1961 dengan Vienna Convention 1963. Nah, yang sini isinya adalah konsuler, yang nanti ujungnya adalah konsulat jenderal. Yang sini adalah diplomatik, yang isinya nanti ambasador dan sebagainya. Sebenarnya tugas konsuler itu adalah berbeda wilayah hukum dengan tugas diplomat. Jadi kalau tugas konsuler itu ngurusinya itu namanya wilayah hukum privat. Jadi kalau mau nikah, talak, rujuk dengan luar negeri, mencari izin sekolah. Jadi kalau Anda besok sekolah di luar negeri, jangan teleponan sama Pak Dubes, nggak ada gunanya. Tapi sama petugas konsuler. Nah, mau menyusulkan anak sekolah di London, mau ngurus investasi tapi teknis. Ingat, investasi tapi teknis itu urusannya konsulat jenderal. Paspor hilang, kemana? Diplomatik apa konsuler? Konsuler, karena itu adalah identitas privat. Konsuler, ya. Itu adalah urusan
konsuler. Lah yang diplomatik wilayahnya hukum publik internasional. Jadi hukum internasional ada dua, public international law, saya ngajar hukum internasional. Yang kedua private international law. Private international law biasanya nggak dipelajari di HI karena itu nanti intinya adalah hukum dagang. Atau yang sekarang lebih terkenal dengan WTO law. WTO itu. WTO. Nah, yang hukum publik itu ada hukum. Kalau hukum nasional kan hukum publik itu hukum pidana kan? Kalau hukum internasional bukan ya. Kalau hukum internasional hukum pidana itu namanya criminal law. Jadi hukum publik dalam konteks internasional itu ada criminal law, diplomatic law, ada namanya UNCLOS, United Nations on the Law of the Sea atau hukum laut. Ada yang namanya outer space law, hukum antariksa. Nah, itu private law. Nah, jadi kalau urusan-urusan ini urusannya diplomasi. Tapi kalau urusan-urusan hukum privat ditangani oleh konsuler. Lah tadi konselor tapi bukan konsulat jenderal. Konselor miliknya Gyeongsang Bugdo misalnya yang sudah 136 lebih itu hanya mengurusi urusan dagang. Tadi makanya saya sebut sebagai market intelligence. Nah, dia membuat kerjasama yang di bawah state atau sub-state sehingga yang dia urusi adalah para diplomasi. Itu yang kanseler, bukan konsulat jenderal. Oke? Kalau konsulat jenderal itu ada di tingkat yang lebih tinggi. Kan ada konsulat jenderal, ada konsul-konsul kan? Nah, jadi misalnya Anda ke Malaysia, ada konsul di Kuala Lumpur, ada di Johor, ada di Kuching, ada di Sabah, itu konsul. Tapi konsulat jenderal ada satu, ada di Kuala Lumpur. Jadi mbahnya ada satu. Yang ini kantor-kantor konsulat namanya. Untuk membantu tugas kantor pusat namanya konsulat jenderal. Nah, jadi fungsi para diplomasi yang diwakili oleh konselor-konselor tadi tidak bersinggungan dengan tugas konsulat jenderal Korea ada di sini. Jadi dia sepenuhnya mewakili daerahnya, diplomat daerahnya sana yang ditanam di Indonesia. Di Indonesia banyak loh, nggak cuma Jogja. Saya kok percaya ini Makassar ini kan hubnya Indonesia Timur ini sangat strategis untuk ditempati konsulernya Gyeongsang. Hanya mungkin Anda belum berhubungan dengan orang ini siapa gitu. Itu bisa ditanyakan di mana? Ada di Kedutaan Besar Korea Selatan. Itu nanti Anda kan mahasiswa setiap tahun kan ada yang ke KKL ya. Nah, KKL nanti coba KKL ke Korea, Kedutaan Besar Korea Selatan. Korea Selatan di Jakarta itu ada dua objek. Satu kedutaan besar, yang kedua namanya Korean Culture Center. Kichi. Ya, Kichi. Nah, itu bagus juga. Tahun berikutnya di kedutaan Amerika sama yang American Center itu. Nah, dia nonton film. Anda bisa melihat rumah Anda yang ada di Mabulukumba sana itu dari layar besar yang ada di kantornya Amerika di Jakarta. Saya tak mau ngitung ayam saya bisa. Jadi sangat canggih karena dia solusinya sangat bagus. Baik, seperti itu Mas ya. Terus yang Mas Zulfikar ini saya tulis di bab 9. Saya tulis di bab 9. Waktu itu saya diundang ke DPR RI Komisi 1, di DPD Komisi 1 tentang masukan apa kepada pemerintah soal paket 5 undang-undang yang kaitannya dengan hubungan luar negeri. Jadi itu satu paket sebenarnya. Satu hubungan luar negeri, kemudian PI, kemudian perdagangan internasional, kemudian hibah asing, kemudian penanaman modal asing. Jadi undang-undang ini saling berkait, tapi yang belum selesai itu di tingkat filosofinya.
perjanjian, ini nanti menarik kalau Anda belajar ini. Perjanjian, misalnya Presiden Indonesia tanda tangan ASEAN Free Trade Area, ya kan? Itu kan waktu itu Pak SBY tanda tangan aja deh, nggak perlu namanya ratifikasi. Yang seperti itu, yang menganut di negara dunia sekarang ini tinggal sedikit. Kenapa? Australia, Amerika, Kanada merubah hukum mereka. Dulu presiden boleh tanda tangan seperti itu, sekarang nggak boleh. Di Amerika juga nggak boleh, di Australia nggak boleh. Kenapa? Pindah hukum. Kalau di Indonesia menandatangani Free Trade Area, APEC, itu masih masuk hukumnya hukum privat, bagian dari hukum dagang. Sehingga presiden boleh langsung tanda tangan. Tapi di Australia diganti tahun 89. Tahun 94 ketok, nggak boleh, mulai tegas. Amerika juga nggak. Kenapa? Tanda tangan fakta-fakta ekonomi itu masuk hukum publik. Harus dengan persetujuan Kongres atau Parlemen atau DPR. Indonesia belum selesai masalah ini. Padahal kalau ini selesai, yang lainnya nanti lancar. Masukan itu saya berikan tahun 2014, Mas. Tapi lagi-lagi diskusinya itu wilayah hukum publik apa hukum privat. Karena dampaknya besar sekali. Kalau DPR diminta memberi persetujuan presiden, apakah presiden Indonesia boleh menandatangani akta atau tidak, dijamin 60% DPR kita akan nolak. Tetapi IMF, internasional yang berkongsi untuk investasi di Indonesia, Freeport dan yang besar-besar yang membawa uang di luar negeri sana, yang mau masuk Indonesia, mengatakan presiden, yuk tanda tangan. Sehingga foreign direct investment itu mempengaruhi pemerintah pusat dalam mendesain kebijakan. Makanya yang dikhawatirkan kalau itu langsung mempengaruhi gubernur dan bupati, kan begitu. Nah, jadi saat ini pertempurannya itu saya yakin pemerintah pusat akan pasif. Kalau DPR nanti pasif, itu juga akan pasif gitu. Akan pasif. Kalau nanti digarap kok mendadak ini lancar gitu. Pasti tidak ada perubahan dari mazhab. Bahwa itu nanti kekuasaan masih di tangan presiden. Nah, dugaan saya untuk 5 tahun ini bisa jadi itu selesai tapi tanpa perubahan prinsip. Kenapa? Karena yang kemarin nyalon presiden sekarang jadi menteri. Jadi menteri. Siapa yang mau melawan? Nggak ada, karena oposisi nggak ada. Kemudian selesai lah DPR kan? Kalaupun voting juga selesai lah, kira-kira sepi-sepi saja gitu. Jadi dugaan saya nanti kalau sampai ada yang memulai lagi pasti lancar. Tapi ya tidak ada perubahan dalam arti itu tetap menjadi wilayah hukum privat. Jadi padahal itu sebenarnya bahaya loh. Menandatangani akta itu hampir seluruh undang-undang di Indonesia berubah itu. Berubah. Cara sistem dagang, cara menghadapi laut terbuka, cara menghadapi perikanan. Perikanan kita kan jadi sangat rawan. Terus arus barang dan jasa, semua berubah. Tapi hanya ditandatangani oleh seorang presiden tanpa persetujuan dewan. Itulah yang diberatkan oleh Parlemen Australia, Parlemen Amerika. Itu nggak boleh, yang Kanada nggak boleh presiden tanda tangan tanpa persetujuan dari Kongres atau Parlemen. Nah, Indonesia berarti apa Pak? Presidennya sakti banget. Presidennya sakti banget. Oke, jadi itu. Nanti lengkap ada di bab 9. Nanti saya serahkan ke Bu Kajo. Ada revisi lagi Pak dari yang edisi yang dulu, yang buku baru. Nanti paling detailnya, karena diskusi terakhir itu yang kaitannya dengan PI dan rekrutmen diplomat itu masih orde lama banget deh. Gak cuma baru itu, orde lama. Contoh. Yang bisa jadi konsul jenderal atau dubes langsung itu mestinya kan semua orang yang punya kemampuan. Tapi sekarang ada syarat, harus PNS. Untuk yang non karir loh ya, non karir.
menjadi konsul atau atase itu harus punya NIP. Harus punya NIP, itu tertulis loh. Bukan baru, itu order lama, itu warisan lama. Jadi swasta nggak bisa langsung begitu kecuali ditunjuk presiden. Nah ini kan di zaman seperti ini tidak relevan. Nggak bisa jadi terus. Ya, Jadi kita rubah undang-undangnya. terima kasih Pak untuk jawabannya dan terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya buka lagi untuk mungkin sesi kedua. Ya, saya buka lagi untuk sesi kedua. 2 pertanyaan lagi biar adil sama sesi pertama tadi. Sudah ada 1. Ayo, siapa lagi yang hubungan kerjasama. Kemudian memungkinkan tidak hubungan kerjasama antar substate actors ini terjadi konflik, dan jika ada konflik, apakah konflik tersebut akan berdampak pada hubungan antar negara yang mana kita sebut sebagai ancaman nasional? Terima kasih. Iya. Ya, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri Hamzah, Prodi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2018. Langsung saya pertanyaan saya itu kan sekarang Indonesia itu lagi menekankan pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu Indonesia, saya kasih contoh Indonesia. Sekarang Indonesia itu terjebak dalam misalkan rezimnya WTO kayak gitu, dari pilar Bretton Woods kan. Nah, Indonesia terjebak dalam rezimnya WTO yang mana langsung berkaitan dengan kegiatan diplomasi. Nah, pertanyaan saya itu dalam hal ini posisi para diplomasi itu dalam hal permasalahan WTO, rezimnya WTO itu seperti apa? Kayak apa perannya para diplomasi dalam permasalahan-permasalahan yang akan langsung menuju kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rezim-rezim WTO, IMF atau World Bank. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dilalahnya pertanyaan 2 ini belum saya singgung sama sekali. Dan itu penting. Soal konflik, saya masuk ke konflik. Ada potensi konflik. Namanya potensi konflik. Maka di setiap perjanjian atau MOU, kerjasama para diplomasi, pada pasal 6 atau 7, nanti apalah pasalnya, itu akan ada namanya konflik resolution. Jika terjadi konflik, maka akan diselesaikan dengan sistem hukum titik-titik. Titik-titik ini isinya 2. Sebelum peraturan presiden 2018, mau bikin IELTS bagaimana? Itu adalah hukum yang ditunjuk, yang disepakati. Tetapi dengan peraturan presiden yang baru, peraturan pemerintah, maka sistem para diplomasi perjanjiannya kalau ada konflik harus merujuk pada sistem hukum Indonesia supaya Indonesia menang posisi. Kalau ada gaming. Dan itu harus diberitahukan kepada pihak asing sebelum perjanjian. Jadi konflik itu sangat ya ada kemungkinannya karena tadi perbedaan sistem hukum. Yang kedua perbedaan persepsi antar aktor. Misalnya perjanjiannya dibuat oleh pemimpin yang dilalahnya pemimpinnya besok kalah pemilu di suatu daerah, misalnya Gyeongsang Bukdo, suksesornya oposisinya, itu kan bisa beda implementasi. Sehingga yang begini-begini satu, yang biasa satu. Oke, sekarang yang kedua. Kalau bukan enggak pakai split ini WA bisnis. Itu soal izin WTO ya, itu penting. WA bisnis. Yang satu ke kenapa di buku saya ini saya tulis? Kalau
hukum untuk pencalonan wali kota WTO diterapkan dalam AFTA 100%. pada diteror Kak masyarakat Dengan kesel merasa pendekatan pemerintah pusat pada tanda tangan perjanjian, lalu pemerintah pusat mengundang investor antar negara, itu yang beruntung nanti bukan rakyat, tetapi investornya itu menunggangi negara, dia pakai pasar itu. Rakyat tetap terpinggirkan. Artinya apa? Menyatukan market, tetapi tidak menyatukan society. Itu yang saya khawatirkan berlakunya WTO itu. Jadi ASEAN seolah-olah langsung ditali negara ASEAN itu. Apa? Jadi satu market pokoknya. Caranya gimana? Presiden, sini tanda tangan perjanjian AFTA. Ini kan top ini. Lalu dengan hukum ini masuklah investor. Nah, kritik saya terhadap ini di buku ini saya tulis. Kalau ASEAN hanya menyatukan market, tetapi tidak memasukkan society di dalamnya, itu nanti yang untung bukan rakyatnya. Rakyat hanya akan jadi objek pemasaran barang murah. Karena ASEAN sekarang bukan ASEAN tok, tapi ASEAN plus China, plus Jepang kan, ASEAN plus 3. Nah, sehingga kritik saya itu para diplomasi ini gunanya apa? Sekarang dikuatkan apa? Persatuan aktor-aktor sub atau menengah. Gubernur-gubernur itu difasilitasi lah. Mereka bicara antar gubernur di ASEAN ini. Apa sih rakyatmu ini? Bagaimana rakyat kita menghadapi ini? Mestinya ada itu kesadaran seperti itu. Nah, sehingga dampak itu bisa diminimalisir. Jadi rezim WTO itu memang ya yang membuat itu negara-negara yang sangat kuat. Sehingga kalau kita tidak pendekatannya bottom up, nanti juga akan kalah juga dengan investasi. Jadi intinya adalah para diplomasi bisa berperan di situ meminimalisir peminggiran dari rakyat di tengah liberalisasi pasar. Caranya dengan kerjasama antar pemerintah daerah ini, daerah-daerah di ASEAN bisa mensikapinya secara bersama-sama. Bagaimana kita ini? Dari terjangan arus produksi yang begitu besar. Karena kalau Anda bikin peta ya, barang ASEAN ini dikumpulkan jadi satu, lalu dihadapkan dengan barang produk Cina satu saja, negara ASEAN habis. Coba. Oke, bukan Cina stop. Sekarang barang ASEAN dihadapkan dengan Amerika satu saja, entek habis. Jadi ini harus dihadapi secara ya terorganisir gitu. Dan itulah kesadaran pemimpin daerah diperlukan di sini. Oleh karena itu ya mari kita agak telat tetapi itu lebih baik, better dan tidak sama sekali. Saya kira demikian. Selebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.